Silakan kalian coba terlebih dahulu kerjakan soal nomor 1. Diberikan Sn, himpunan Sn, di mana n-nya lebih dari atau sama yang nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Atau ini apa ya? Sn, n-nya lebih dari atau sama dengan 1, tapi nggak terlalu penting ya tulisan ini. Yang jelas, ini adalah himpunan dari barisan bilangan yang memenuhi. Yang pertama, Sn dikurang Sn kurang 1 akan sama dengan P jika nilai n-nya lebih dari atau sama dengan P, dan akan sama dengan n tambah 1 jika n-nya kurang dari P. Untuk setiap bilangan asli, n lebih dari atau sama dengan 2, dengan P bilangan asli yang konstan. Bilangan asli yang konstan itu maksudnya nilai P-nya tetap. Jadi nilai P tetap. Misalnya kalau P-nya sama dengan 3, ya dari awal sampai akhir 3, terus nilai P. Kemudian SK adalah suku terbesar yang memenuhi SK kurang dari 2023. Jika S1 sama dengan 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3, tentukan nilai terbesar yang mungkin dari K. Atau ini aja ya, kita bahas aja lah ya, Nova, Nurul, Iya, Pak. bahas aja lah ya. Ya, kayaknya lebih enak kalau langsung dibahas. Oke, jadi maksud soal ini apa kira-kira? Nah, maksud Bapak begini, kita anggap P-nya agak besar ya. Kita anggap jika P-nya, katakanlah P-nya sangat besar, hmm, anggaplah P-nya gini ya. Bapak mau bikin P-nya itu karena Bapak pengen besar kali, Bapak anggap P-nya itu 2023 misalnya. Ini sebagai gambaran aja. Jika P sama dengan 2023, maka yang pertama untuk N sama dengan 2, akan berlaku apa? Akan berlaku nilai dari S2, karena N-nya 2 ya, dikurang S1 sama dengan, nah yang kita pakai yang atas atau yang bawah? Kira-kira. Yang atas ini atau yang bawah? Apa? Haikal, Nurul. Halo? Bis, Yang bawah. yang bawah ya? Ya, Ya benar. Jadi yang kita pakai yang bawah ya. Kenapa? Karena di sini nilai N-nya kecil dari kayaknya lebih. kurang dari nilai P. Maka yang kita pakai ini akan sama dengan N tambah 1. Karena N-nya 2, ini akan sama dengan 2 ditambah 1. Nah, tapi yang perlu diingat nilai S1 kan sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3. Berarti nilai S1 sama dengan 7. Jadi dari sini nanti kita akan punya nilai dari S2 sama dengan 10. Karena dia 3 tambah 7 ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi N-nya sama dengan 2, kita cek lagi kalau N-nya sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, maka kita bakal punya nilai dari S3 dikurang S2 sama dengan, nah ingat, N sama dengan 3. 3 ini kan masih kecil dari 2023 ya. Maka kita bakal punya ini sama dengan 3 ditambah 1. Karena S2 nilainya 10, maka nilai S3 kita akan dapat sama dengan berapa? 14 ya? 14. Oke. Lanjut, kalau N-nya sama dengan 4, maka kita bakal punya nilai dari S4 dikurang S3 sama dengan 4 ditambah 1, karena karena S3-nya adalah 14, berarti kita akan punya nilai dari S4 sama dengan 19. Tambah satu lagi ya, kita cek satu lagi. Kalau N-nya sama dengan 5. Kalau N sama dengan 5, nilai N masih kecil dari P, maka yang kita pakai masih rumus yang di bawah, yaitu S5 dikurang S4 sama dengan 5 ditambah 1. 5 tambah 1 adalah 6, maka nilai dari S5-nya sama dengan 25. Jadi, maksud Bapak begini, kita lihat lompatannya. S1-nya sama dengan 7, S2-nya sama dengan 10, S3-nya sama dengan 14, S4-nya sama dengan 19, S5-nya sama dengan
25. Ini penambahannya kan cukup signifikan ya. Ya enggak? Dari S1 ke S2 Ya, nambahnya berapa? S1 ke S2-nya nambah 3. Ini nambah 4, ini tambah 5 dan seterusnya. Tambah 6. Artinya penjumlahannya cukup jauh bertambahnya. Itu kalau P-nya kita ambil sebesar mungkin. Nah, sekarang gimana kalau P-nya kita ambil sekecil mungkin? Nah, pertanyaannya nilai P terkecil yang mungkin berapa? Nilai P terkecil yang mungkin. 2023. P terkecil yang mungkin. Nilai P terkecil. Lihat syarat nilai P. P bilangan asli. Ya. Berarti P yang terkecil yang mungkin berapa? Ayo, Nurul, Haikal. Berapa kira-kira nilai P terkecil yang mungkin? Nurul? 2002. Enggak lah, kan bilangan asli P-nya. Bilangan asli dimulai dari berapa? Dari 0. 1 kan? Betul. Ya, berarti kita ambil aja P-nya sama dengan 1. Nah, kan P-nya sekecil mungkin. Nah, kita mulai dari N sama dengan ini dulu. Jika N sama dengan 2. Nah, kalau N-nya sama dengan 2, kan jelas dari sini bahwa nilai N lebih dari nilai P. Karena P-nya sekecil mungkin ya. Dengan demikian kita bakal punya S2 dikurang S1 sama dengan yang kita ambil yang rumus yang di atas ya. Karena nilai N-nya lebih dari P, berarti sama dengan 1. Karena P-nya sama dengan 1. Dengan demikian nilai S2 adalah 1 ditambah S1. Karena S1-nya sama dengan 7, berarti S2-nya sama dengan 8. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau N-nya sama dengan 3, karena N-nya lebih besar dari P, maka kalian bakal punya S3 dikurang S2 sama dengan nilai P tadi. Nilai P-nya 1. Berarti S3-nya sama dengan 9. Kemudian dicari lagi, dilanjutkan kalau N-nya sama dengan 4. Kalau nilai N sama dengan 4, nanti kita dapat S4 dikurang S3 sama dengan 1, atau nilai S4-nya sama dengan 10. Bisa dipahami sampai di bagian sini? Nurul? Haikal? Bisa, Pak. Oke. Di sana hujan ya? Iya, Pak. Lebat? Iya, Pak. Lumayan. Lumayan ya. Di sini nggak hujan soalnya. Berarti nilai S5-nya akan sama dengan 11. Nah, maksud Bapak adalah begini. Ketika rumus yang kita gunakan adalah rumus yang di bawah, maka penambahannya itu akan ada penambahan sebanyak N ditambah 1. Benar nggak? Misalnya kalau N-nya 2 berarti nambahnya bakal jadi nambah 3. Kalau N-nya 3 berarti akan bertambah 4. Ya nggak? Nah, sementara kalau N-nya sama dengan 4, dia bakal jadi tambah 5. Mengerti maksud Bapak? Kalau N-nya 5 bakal bertambah 6. Artinya akan terjadi penambahan sebanyak N tambah 1 dibandingkan nilai dari suku sebelumnya. Tetapi, jika nilai N-nya lebih dari atau sama dengan P, artinya kita pakai rumus yang di atas, maka antar suku, antara S1 dengan S2 itu penambahannya akan terjadi sebanyak plus P. Kalau P-nya 1, ya udah, berarti ini tambah 1, ini tambah 1, tambah 1, dan seterusnya. Ngerti sampai di sini? Nah, kalau kita bandingkan yang kiri dengan yang kanan, yang kiri ini kan menambahnya selalu ini ya, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. Artinya, sementara kita butuh ini, kita butuh nilai SK. SK itu kecil dari 2023, dan diminta adalah nilai K maksimum. Nah, kira-kira yang mana yang berpeluang mencapai nilai K sebesar mungkin? Apakah yang kiri atau yang kanan? Kiri atau yang kanan? Ingat ya,
kita mau SK-nya itu, nilai dari SK-nya itu kecil dari 2023, tapi K-nya sebesar mungkin. Nah, yang mana yang lebih cocok? Yang bakal Yang punya nilai lebih. kanan. Yang kanan ya, kenapa? Karena yang kiri ini loncatannya terlalu jauh. Artinya mungkin sampai S20 atau S berapa gitu kan. Mungkin S100 dia udah sampai nilainya. Udah lebih dari 2023. Karena penyumlahnya jauh, lompatnya jauh. Sementara yang kanan itu kan cuma nambah 1 poin terus. Nah, berarti yang kita bisa simpulkan apa? Yang berpeluang untuk mencapai nilai K maksimum adalah yang kanan. Nah, tadi untungnya kita sudah ambil nilai P-nya sekecil mungkin. Karena P-nya bilangan asli, kita ambil nilai P sama dengan 1. Artinya, untuk barisan yang bertambah 1 tambah 1 terus ini adalah barisan dengan nilai K yang bakal menjadi maksimum. Tetapi pertanyaannya berapa nilai untuk SK dengan K kurang dari, dengan SK kurang dari 2023. Nah, kalau kalian lihat, yang ruas kanan itu kan punya pola ya. Kalau S3 jawabannya sama dengan 9, S4 sama dengan 10. Artinya kita bisa bikin rumus umum ini, rumus umum yang sebelah kanan, SK akan sama dengan K ditambah 6. S2 sama dengan 8. S3 sama dengan 3 ditambah 6. S4 sama dengan 4 ditambah 6. S5 sama dengan 5 ditambah 6. Nah, karena kita butuh SK kurang dari 2023, sementara SK adalah K tambah 6, maka K tambah 6 kurang dari 2023. Atau K kurang dari 2017. Nah, sementara yang diminta adalah nilai K maksimum, K bilangan asli. Kira-kira bilangan asli yang kecil dari yang kurang dari 2017 maksimumnya berapa? Tentu jawabannya adalah K sama dengan 2016. Dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah K sama dengan 2016. Lebih kurang begitu. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dipahami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini udah gabung semua, belum? Opa, Haikal, Nurul. Ini satu lagi siapa? Awan. Yang baru gabung nih Awan, Awan atau siapa? Atau Azizi? Bisa dilanjut? Ova, Nurul, Bisa, Pak. Haikal. Oke, kita lanjut ya pembahasan nomor 2 ya. Soal nomor 2, diberikan suatu bilangan X sama dengan 2A35B. Artinya ini bilangan 20 ribuan ya. 20 sekian ribu 350 sekian. Jika 9 habis membagi X dan 11 habis membagi X tambah 3, maka tentukanlah nilai dari A ditambah B. Oke. Pertama, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9. Masih ingat? Masih. Apa? Kalau dijumlahkan bisa Ya, membagi 9. benar. Digit-digitnya kalau kita jumlahkan pasti kelipatan 9 atau habis dibagi 9. Dengan demikian kita bisa simpulkan apa? Yang pertama adalah 9 pasti habis membagi 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah B. Benar?
Iya. Ditambah A ya, satu lagi, sorry, lupa A-nya. Atau 9 habis membagi 10 ditambah A ditambah B. 8 jawabannya, Pak. A tambah B-nya. Iya. Nah, jadi gini, nilai A dengan B-nya itu kan ada batasnya ya. Nilai A dengan B itu paling kecil 0, paling besar 9. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai A tambah B bisa jadi sama dengan 8, atau bisa juga ini A tambah B-nya sama dengan 17. Ya enggak? Karena 17 ditambah 10 kan 27. 27 bisa dibagi 9. A Iya. tambah B itu kan maksimalnya ini 18. Kalau A dan B-nya sama-sama 9. Oke, sampai di sini ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, sekarang begini. Sementara katanya 11 habis membagi X tambah 3. Oke, menariknya ini. 11 habis membagi X tambah 3. Sebelas habis membagi X tambah 3. Oke. Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 11, tahu? Tahu atau tidak? Apa ya kemarin? Ciri-cirinya kayak gini ya. Misalnya apa ya? Misalnya 1221 ini habis membagi 11. Kenapa? Karena angka yang di posisi ganjil, posisi 1 dan posisi 2, dan posisi 3, kita jumlahkan, kemudian dikurangi dengan angka yang di posisi genap, 2 ditambah 1, ini hasilnya 0 kan? Dan 0 bisa membagi atau habis dibagi 11. Makanya ini kelipatan 11. Atau bisa dibagi 11. Contoh lainnya ini misalnya, 700, janganlah, berapa ya? 10901. Ini habis membagi 11 ya. Karena kalau kalian bagi 11, ini bentar, 109 dibagi 11, 9, 9 kali 11, 99, sisa 10 turun 0, 9 kali 11, 99, sisa 11 ya. Ini bisa dibagi 11 ya. Nah, kalau kalian lihat, angka di posisi ganjilnya adalah 1 tambah 9 tambah 1. Kemudian dikurangi angka di posisi genapnya 0 tambah 0. Hasilnya sama dengan 11. Dan 11 bisa dibagi 11. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Pak. Nah, sekarang begini, karena A tambah B-nya sama dengan 8, berarti kemungkinan nilai A dengan B-nya apa saja? Bisa jadi 0 dengan 8, 1 dengan 8, 1 dengan 7, 2 dengan 6, 3 dengan 5, apa lagi? 4 dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 2, 7 dengan 1, atau 8 dengan 0. Ya kan? Sedangkan A tambah B sama dengan 17. Berarti A tambah B-nya, A dengan B-nya bisa jadi 8 dengan 9 atau 9 dengan 8. Cuman ada dua kemungkinan ini ya. Karena ingat A dan B-nya adalah bilangan satu digit. Nah, sekarang yang mana yang memenuhi, ya udah tinggal sebenarnya kita cek satu persatu ya. Yang perlu diingat gini, 11 itu bukan habis membagi X, tetapi habis membagi X tambah 3. Nah, sekarang ya tinggal kita cek, kalau 0 dengan 8, jika A dengan B-nya sama dengan 0 dan 8, berarti kita punya bilangannya apa? Kita punya X sama dengan 2, 0, 3, 5, 8. Dan X tambah 3 akan sama dengan 2, 0, 3, 6, 1. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek ini habis dibagi 11 atau tidak, tinggal dijumlahkan. 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 1 adalah 6,
Kemudian dikurangi 0 ditambah 6 berapa? 6 ya. 6 kurang 6, 0. 0 bisa dibagi 11? Bisa. Harusnya jawabannya yang ini ya. Tapi kalau kalian mau lebih pastikan lagi, kalian cek 20.358 dibagi 9. 2 kali 9, 18. Sisa 2, 23. Ini 2. 18. 55. 6 kali 9, 54. 18 bagi 9, 2. 2 kali 9, 18. Habis ya. Sementara X tambah 3-nya, 20.361. Kita cek apakah habis membagi 11. 1 kali 11, 11. Kemudian 93. Ini 8. 88. 56. Bagi 11, 5. Kali 11, 55. Sisa 1. Iya. Habis ya. Artinya yang kita pakai ini ya. Nanti kalian bisa cek satu persatu yang kemungkinan lainnya. 1, 7, 2, 6, dan seterusnya. Dan Bapak rasa nanti tidak akan ada yang memenuhi. Jadi dengan demikian kita punya nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 8. Sementara yang ditanya adalah nilai dari A tambah B. Maka dengan demikian nilai A tambah B adalah 8. Kalian bisa cek ya kemungkinan yang lain. Tapi Bapak tidak akan cek di sini karena Bapak sudah cek sebelumnya. Memang tidak ada yang memenuhi. Oke, bisa dipahami yang bagian ini? Bisa, Pak. Oke, bagus. Terlalu ribut ya suaranya ya? Terdengar musiknya. Ini soal KTM ya. Gimana, Alfa? Di apa aja, diketik aja. Suara kalian kurang jelas. Iya, Pak. Ah, B, Asti. Hah? Pak, Asti, gini sana, Pak. Oke. Ya udah. Oke. Kita lanjut atau udah dulu? Karena suaranya ini. Sepertinya suara musiknya makin besar ya, udah mulai kayaknya. Bapak nggak tahu juga tadi ada acara. Ada Enggak acara. dengar kok, Pak. Hah? Enggak dengar musiknya sampai sini kok, Pak. Gimana, Ufa? Kurang jelas suara Ufa. Oh, gitu. Nggak terlalu terdengar ya suara Bapak ya? Oh, nggak dengar musiknya kok, Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya, bahas soal ketiga. Soal berikutnya, ini soal KTOM bulan lalu ya. Bulan ini sih. Masih bulan 10 ya. Oke, soalnya seperti ini. Diberikan persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan A dan BC sama dengan 6. Diketahui bahwa M adalah titik tengah BC. Oke, sebelum kita lanjut membaca soalnya, kita bikin dulu gambarnya. Terlebih dahulu. Kita punya persegi panjang ABCD. A, B, C, D. Dengan panjang AB sama dengan A, kemudian panjang BC sama dengan 6. Diketahui bahwa M adalah titik tengah BC. Oke, berarti di sini M. Dan P adalah titik di AD sehingga AP sama dengan 6. Oke, berarti AP, P-nya di sini ya? Lebih kurang. Atau di sini. Panjang AP-nya 4 ya? Oke. Sorry, panjang AP-nya 4. Kemudian
Misalkan AM dan BP berpotongan di titik Q. AM dan BP. Oke, AM-nya di sini. Bentar. AM. Dan BP berpotongan di titik Q. Ya, lebih kurang seperti ini ya. Dan luas dari segitiga BQM. BQM adalah 9. Tentukan nilai dari A. Oke. Yang jelas begini ya. Karena M titik tengah BC. Karena M titik tengah BC berarti kan panjang BM-nya 3 ya. Dan MC juga 3. Kemudian dari sini ini jelas ya, karena AP dengan BM sejajar, maka kemudian dan titik Q adalah titik potong antara BP dengan AM, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga AQP sebangun dengan segitiga MQB. MQB. Nah, kalau dia sebangun akibatnya apa? Perbandingan alasnya, perbandingan sisi-sisinya akan sama antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan perbandingan tinggi kedua segitiga ini. Jadi tinggi kedua segitiga ini akan Bapak bikin seperti ini lebih kurang. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Bentar. Nah, lebih kurang seperti ini. Katakanlah tinggi dari segitiga AQP itu adalah T1. Kemudian tinggi dari segitiga BQM adalah T2. Nah, kita bakal punya nilai T2-nya berapa? Nilai T2-nya bisa dicari ya. Karena di Dua-duanya soal 6, Pak. ya, karena disebutkan luas dari BQM itu adalah 9. Sementara luas BQM itu adalah panjang BM dikali T2 per 2 sama dengan 9. Maka BM sama dengan 9 kali 2 adalah 18 per T2. Sorry, kita nggak cari BM ya, kita cari T2-nya malah. Berarti T2-nya sama dengan 18 per 3, benar tadi kata Wan, T2-nya sama dengan 6. Karena T2-nya sama dengan 6, berarti T1-nya berapa? Nah, T1-nya begini. Ini kan segitiga AQP sebangun dengan segitiga MQB. Berarti perbandingan alasnya AP banding dengan BM akan sama dengan perbandingan tingginya. Akan sama dengan perbandingan T1 banding T2. Nah, panjang AP jelas tadi adalah 4. T2-nya adalah 6, kita ganti. Berarti T1 per 6 sama dengan 4 per panjang BM-nya 3 ya. Maka dengan demikian T1 sama dengan 4 dikali 6 per 3. T1 sama dengan 8 ya. Nah, karena yang ditanya nilai A, sementara A adalah panjang AB. Yang mana panjang AB itu sama dengan panjang T1 ditambah T2. Dengan demikian kita punya nilai A sama dengan 14. Oke. Begitu lebih kurang. Bisa dipahami? Ngerti, Awan? Ngerti, Pak. Apa? Paham ya? Paham. Yang lain. Oke. Bisa lanjut? Lanjut lagi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, nomor 4 lagi ya. Andi ingin memilih 3 bilangan secara sekaligus yang diambil dari himpunan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 20. Misalkan peluang hasil kali ketiga bilangan yang Andi pilih habis dibagi 5 adalah M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif, dan FVB dari M dengan N sama dengan 1. Jadi GCD ini sama dengan FVB ya. Maka tentukan nilai dari N tambah N. Jadi Andi ingin memilih 3 bilangan sekaligus, sehingga nanti hasil kali ketiganya habis dibagi 5. Maka apa kira-kira yang terpikirkan sama kalian? 1/20 dikali 19/20 dikali 18/20, Pak. Kenapa begitu? Karena salah satu bilangannya harus 5. Kalau Bapak ambil 15? Apa, Pak? Kalau Bapak ambil 15? Iya, Sen, Pak. Berarti 3/20 Terus? dikali 19/20 dikali 18/20. 4, Sen, Pak. 4/20. Ya, oke. Awalnya 4/20. Terus? Kali 19/20. Kenapa 19/20? Karena ada diambil satu bilangan. Terus? 19 Baru bilangan yang lainnya? dikali 18/20. Enggak bisa. Pertama gini. Pertama, kalau kita mau hasil kali ketiga bilangan ini habis dibagi 5, tidak harus tiga-tiganya kelipatan 5. Misal nih, kalian ambil angka 2, 7 dengan 15. Ini kalau dikalikan habis dibagi 5 enggak? Bis. Iya. Habis kan? Nah, artinya apa? Artinya tidak harus tiga-tiganya bilangan kelipatan 5. Cukup salah satunya, benar nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang gimana caranya kira-kira? Malah menurut Bapak begini. Jika PA adalah peluang apa ya? Habis dibagi 5 ya. Maka kemudian PA komplement apa? Kira-kira. Kalian masih ingat nggak PA komplement? PA komplement itu adalah peluang kebalikan dari ini. Lawan dari habis dibagi 5, berarti peluang tidak habis dibagi 5. Karena kita belum belajar ini ya, belum belajar peluang sampai ke bagian sini ya. Jadi ibaratnya kayak gini loh. Kalau PA adalah kejadian yang kita harapkan, maka PA komplement adalah kejadian yang kita tidak harapkan. Sampai di sini paham? Ngerti ya? Nah, kemudian teorinya begini. PA ditambah PA komplement itu akan sama dengan 1. Contoh, peluang seorang menang lomba adalah 1/3. Maka peluang tidak menangnya berapa? Tentu peluang tidak menangnya 2/3 ya. Dan kalau kita jumlahkan peluang menang dengan peluang tidak menang, itu hasilnya sama dengan 1. Sampai di bagian sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kan peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Jadi menurut Bapak daripada kita cari bilangan yang habis dibagi 5, lebih gampang mencari bilangan yang tidak habis dibagi 5. Atau kita cari peluang A komplementnya. Jadi peluang itu sebenarnya adalah kejadian yang kejadian yang diharapkan atau banyak kejadian yang diharapkan per banyak kejadian yang mungkin. Nah, sekarang PA komplementnya itu apa? PA komplement itu adalah peluang tidak habis dibagi 5. Kapan tidak habis dibagi 5? Jika tiga-tiganya bukan kelipatan 5. Benar nggak? Contoh, kalian ambil angka 2, angka 7, angka 19, ini pasti nggak habis dibagi 5. Mengerti? Halo?
Ngerti. Paham ya? Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara mencari peluang bilangan yang tidak habis dibagi 5 atau tiga-tiganya bukan kelipatan 5? Ya tinggal kita lihat. Yang bukan kelipatan 5 kan ada 16 bilangan ya. Karena yang kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan 20. Sementara bilangannya kan ada 20 bilangan. Artinya, bilangan yang kejadian yang kita harapkan adalah dari 16 bilangan yang bukan kelipatan 5 terambil 3 bilangan. Ini yang apa ya? Yang A komplement ya. Yang tiga-tiganya bukan kelipatan 5. Artinya dari 16 bilangan diambil 3 bilangan. Per 20 kombinasi 3. Kenapa 20 kombinasi 3? Karena cerita di soal ini adalah Andi memilih 3 bilangan dari 20 bilangan. Ini ruang sampelnya. Artinya kejadian tanpa syaratnya. Bisa dipahami ya? Nanti tinggal kalian cari. Yang atas itu adalah 16 faktorial per 13 faktorial kali 3 faktorial. Sementara yang di bawahnya adalah 20 faktorial per 17 faktorial kali 3 faktorial. Karena pembagian, karena ini per ini adalah pembagian, kita ubah jadi kali. Ini jadi 16 faktorial kali 13 faktorial kali 3 faktorial, kemudian dikali dengan 17 faktorial kali 3 faktorial per 20 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial dicoret. Kemudian kita punya ini tinggal sama dengan 16 kali 15 kali, nggak usah gini ya. Oh ya boleh. 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial yang atasnya kali 17 faktorial per yang di bawahnya kalian bisa bikin jadi 13 faktorial kali 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Kemudian ini kita coret. Nah, sementara yang lainnya kita sederhanakan. 20 dibagi 4 adalah 5, 16 dibagi 4 adalah 4, 15 dibagi 5 adalah 3. Kemudian 4 kali 3 adalah 12. 12-nya kalau kita bagi 6 adalah 2. Sementara 18 dibagi 6 adalah 3. Kemudian, ya ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi kita punya peluang A komplement adalah sama dengan 2 kali 14 adalah 28 per 19 kali 3. 19 kali 3 57. 57 ya. Ini kan peluang A komplement ya. Sementara tadi peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Karena kita mau cari peluang A, berarti peluang A sama dengan 1 dikurang 28 per 57. Atau sama dengan berapa nih? 29 ya? Berapa ya? 17. 29 per 57 ya? Dan ini sudah saling relatif prima, sama dengan M per N. Yang ditanya adalah tentukan nilai dari M tambah N. Dengan demikian, maka nilai dari M tambah N-nya sama dengan, kalian jumlahkan saja, 86. Jadi jawaban soal ini adalah 86. Begitu lebih kurang. Bapak Arab bisa dimengerti ya? Paham? Paham, Pak. Awan? Apa? Nurul? Kurang, Pak. Haikal? Alfa udah paham? Ya, nanti Awan, ini nanti Bapak upload videonya diulang-ulang putar lagi. Kalau nggak paham, nanti diskusi sama Alfa ya pas di sekolah. Besok nggak masuk ya katanya? Enggak ini ya, nggak belajar. Acara, Pak. Pak, besok. Ada acara Iya, kan? Itulah. Jadi kalian bisa diskusi. Oke. Kita lanjut. Satu soal lagi ya. Iya, Nanggung. Pak. Yang camp besok masuk Alfa? Nggak? Enggak, Pak. Kami juga ikut lomba.
Oh, gitu. Aufa bawain lomba. Nggak diajak sama Miss, soalnya camp reguler sama camp olimpiade dibuat sama Miss. Yaudah, Wan. Kita ini aja, Wan. Bimbingan aja, Wan. Bimbingan aja, Wan. Bimbingan aja lah ya Pak. Kami nggak diajak Pak. Di Ngapain sebelah itu dua ikut nggak lomba? diajak. Di sebelah satu nggak diajak. Nggak apa-apa lah, bimbingan aja lah. Enak lah. Itulah. Bisa seharian. Bahas-bahas soal aja kita besok. Oke, yang ini lagi ya. Tadi awak masuk matematika wajib berdebat dengan Pak Ropi Pak. Masalah apa? Masalah Bentar, fungsi bentar, Wan. komposisi. Ini direkam, Wan. Oke, nomor 5 ini ya. Tentukan banyak bilangan asli sehingga ini punya 4 faktor positif. Nah, yang jelas n kuadrat dikurang 7n ditambah 12 bisa kita faktorkan menjadi n dikurang 3 dikali n dikurang 4. Ingat bahwa n-nya elemen bilangan asli. Kalau n-nya elemen bilangan asli, maka nilai n pasti lebih dari atau sama dengan 1. Sementara kalau kita kurangi kedua ruasnya dengan 3, kita punya apa? Kita punya n kurang 3 lebih dari atau sama dengan min 2. Kemudian kita juga punya n kurang 4 lebih dari atau sama dengan min 3. Ini kalau apa ya? Kalau yang bagian ini kita kurangi lagi dengan 1. Artinya nilai n kurang 3 lebih dari atau sama dengan min 2. N kurang 4 lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, sekarang begini. Kalian masih ingat nggak yang ini? Yang banyak pembagi positif. Banyak faktor positif. Ingat. Yang pakai itu loh, yang pakai misalkan X itu adalah P1 pangkat M kali P2 pangkat N. Maka banyak pembagi positifnya adalah M tambah 1 kali N tambah 1. Masih ingat ya? Contohnya 18. 18 itu kan 2 kali 3 pangkat 2. Berarti banyak faktor positifnya adalah 1 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Sebanyak berapa tuh? 6 ya? Masih ingat apa, Awan? Apalagi yang kelas 11 ya? Awan masih ingat, Wan? Halo? Ingat, Pak. Ingat ya? Oke. Kita lanjut. Nah, maksud Bapak begini. N kurang 3 dikali N kurang 4 ini punya 4 faktor positif. Jadi ada punya 4 faktor positif. Maka kemungkinan N kurang 3 kali N kurang 4 ini cuma ada 2. Kemungkinan ininya ya, faktorisasi primanya ya. Kemungkinan pertama adalah bisa jadi N kurang 3 kali N kurang 4 itu sama dengan suatu bilangan prima, katakanlah P1 pangkat 3. Sehingga nanti banyak faktor positifnya ada sebanyak 3 tambah 1 sama dengan 4. Atau kemungkinan kedua ini adalah P1 kali P2. Bilangan prima pertama kali bilangan prima kedua. Karena ini banyak faktor positifnya akan sama dengan 1 tambah 1, karena pangkatnya 1 ya. Kali 1 tambah 1. 2 kali 2 adalah 4. Nah, ada 2 kemungkinan. Tapi yang mana yang lebih memenuhi? Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa di sini N kurang 3 dan N kurang 4. Jadi, N kurang 3 dan N kurang 4 adalah 2 bilangan berurutan. Ya kan? Kalau 2 bilangan berurutan berarti FEB-nya FEB dari N kurang 3 dengan N kurang 4 sama dengan 1. Dengan kata lain, faktor prima dari N kurang 3 dengan N kurang 4 ini berbeda. Dengan demikian, N kurang 3 punya faktor prima, katakanlah minimal sebuah ya. Katakanlah PA. Sementara N kurang 4 punya faktor prima PB. Yang mana nilai PA tidak sama dengan PB ya. Karena kalau dia sama kan FEB-nya nggak mungkin 1 jadinya. Nah, dengan demikian apa? Kita bisa simpulkan bahwa N kurang 3 kali N kurang 4 punya minimal 2 faktor prima. Sementara kalau kita anggap dia adalah P1 pangkat 3, ini cuma 1 faktor prima. Dengan demikian ini nggak mungkin.
Jadi kemungkinan satu-satunya adalah N kurang 3 kali N kurang 4 sama dengan P1 kali P2. Dengan P1 dan P2 bilangan prima. Nah, sekarang begini. N kurang 3 dengan N kurang 4 adalah dua bilangan berurutan. Sama dengan hasil kali dua buah bilangan prima. Kira-kira bilangan prima yang mungkin berapa dengan berapa? Tentu bilangan primanya juga harus berurutan ya. Karena kalau kalian bikin misalnya 2 dengan 5 atau 3 dengan 5. 3 kali 5 ini kan 3 dan 5 bukan dua buah bilangan yang berurutan. Benar enggak? Nah, dengan demikian kira-kira P1, P2-nya berapa? 2 dan 3. Bagus, 2 dan 3. Karena N kurang 3 lebih besar dari N kurang 4, berarti ini 3 kali 2 ya kita bikin ya. Kalau 3 kali 2 berarti N-nya berapa? Maka di sini dapat 6. nilai N-nya sama dengan 6. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, tetapi, ada tetapinya. Rupanya, tidak ini satu-satunya bilangan yang memenuhi. Kenapa? Karena 6 itu, karena 3 kali 2 ini kan 6 ya. 6 itu bukan cuma 3 kali 2, tapi juga bisa jadi sama dengan min 2 kali min 3. Cobalah kalau N min 2 kali min 3. N-nya berapa? N kurang 3-nya sama dengan min 2. Ingat ya, N kurang 3 kan lebih besar. Min 2 kan lebih besar dari min 3. 1. Berarti N-nya sama dengan 1. 1 bilangan asli enggak? Iya kan? Nih. Nah, berarti ada berapa buah nilai N yang memenuhi? Ada 2. 2. Ada 2. Iya. Ada 2 nilai N yang memenuhi. Ya. Jadi hati-hati terjebak. Kalau kalian jawab cuma 1 karena yang 3 kali 2, ingat, min 2 kali min 3 juga 6. Min 2 kali min 3, 6. Dan 6 itu punya 4 faktor positif, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Bapak rasa sekian pembahasan kita untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Oke. Ini nanti catatannya Bapak kirimkan. Istirahatnya cukup ya. Bapak punya beberapa info lomba, mungkin kalian bisa ikut dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.